Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anara jami'al wujud bimaulidi sayyidi sadat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadi alladzi uyyida bil mu'jizat wa ala alihi wa ashabihi alladhina kanu fa'alul hasanat wajtinabul munkarat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ramlir rafiq salatan tarzuquna biha min ahli taufiq wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala aidan wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja yang sempurna juga puji yang suci kehadrat Rabbi. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersama-sama dapat berkumpul, bermuajahah sekaligus bermusafahah dalam rangka mensyukuri atas lahirnya junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan perkumpulan kayak ini dijadikan suatu tambah keimanan dan taufik hidayah kita. Perkumpulan kita ini dijadikan suatu wasilah diangkatkan musibah dan bahala di kampung kita, khususnya umumnya di negeri kita NKRI. Kenapa? Karena kata Allah dalam firman-Nya yang telah saya bacakan dalam mukadimah tadi, seandainya kita dapat mensyukuri atas nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, maka tentunya Allah akan menambah kenikmatan kepada kita. Kenapa kita mensyukuri pada saat ini? Karena tidak mungkin ada dunia dan seisinya. Bahkan kita harus bersyukur kepada Allah yang telah menyinari dunia dengan lahirnya junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu. Bahkan dalam hadis qudsi Rasulullah telah bersabda, laulaka lamma khalaqul aflaq. Kata Allah, seandainya tidak aku ciptakan engkau hai Muhammad,
maka tidak mungkin aku ciptakan dunia dan seisinya, bahkan surga pun tidak ada. Maka alhamdulillah pada saat ini dengan taufik dan hidayahnya kita dapat mendatangi tempat yang mulia mugu Allah Subhanahu wa taala, karena kita dapat memerangi, melawan hawa nafsu kita, musuh yang paling dahsyat yaitu nafsu. Alhamdulillah pada saat ini dengan hidayah Allah, taufiknya, kita dapat mensyukuri atas lahirnya junjungan kita Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan atas baginda alam junjungan kita Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga tercurahkan para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, dan bermuara kepada kita yang amat sangat kita butuhkan. Syafaat beliau yang selalu kita mohonkan siang dan malam, mudah-mudahan bukan cuma permohonan kita. Rasulullah pun memberikan syafaat kepada kita. Jangan sampai nanti kita bertemu dengan beliau Rasulullah, kemudian Rasulullah mengatakan lasta min ummati, engkau bukan umatku. Untuk itu, selain daripada kita mensyukuri lahirnya junjungan kita Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kita harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh beliau, dan apa yang dilarang oleh beliau kita dapat meninggalkannya menurut kemampuan kita masing-masing. Yang saya hormati pengatur waktu, pembawa acara, yakni moderator yang telah memberikan waktu kepada saya untuk memberikan sepatah atau dua patah kata untuk penyemangat yang alhamdulillah tadi telah dipaparkan oleh ananda kita, warga kita, anak kita semua yang sedang dalam keadaan tolab ilmu. Mudah-mudahan kiai yang tadi, calon kiai tadi, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat jasmani dan rohaninya. Juga mudah-mudahan dimanfaatkan ilmunya di dunia wal akhirah. Mudah-mudahan kita semua warga Cimanggu Atas dan khususnya RT berapa ini? RT 5 RW 5 RT 5 RW alhamdulillah mempunyai balon atau bahan calon kiai. Mudah-mudahan kampung kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati para alimil ulama, para asatid, para tokoh masyarakat yang tidak kami sebutkan satu persatu, yang insya Allah dari RT RW, Bapak Lurah dan Pak Camat alhamdulillah lahir, ya alhamdulillah datang hadir di tempat ini dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala, syariat undangan dari panitia. Alhamdulillah panitia yang telah bersyariat untuk mengumpulkan kita, mengagungkan junjungan kita Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya mual bisa kita datang ke tempat ini, dan mual tidak mungkin bisa mengorbankan tenaga, harta, pikiran kita dan doa kita untuk terlaksananya pada malam hari ini. Ini semua atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah semua yang diundang hadir pada saat ini hakikat undangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadir kita ini dijadikan suatu ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kampung kita, wilayah kita, ya, warga kita, ya, dijadikan umat Islam fid dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kenapa? Sebab hidayah yang punya Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita sayang sama anak, sayang sama warga, kalau tidak mendapatkan hidayah tidak akan mungkin datang ke tempat yang mulia ini. Kenapa? Karena banyak pada saat ini orang beribadah mengikuti logika. Mudah-mudahan
Kita mengikuti kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, al ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris daripada para nabi. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ketika Rasulullah mau meninggal, beliau mengatakan ikhwani, ikhwani. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa ikhwani itu? Apa aku disebut ikhwani? Kata para sahabat, kemudian Rasulullah, bukanlah, anta ashabi, engkau ini adalah sahabatku. Jadi siapa saudaramu ya Rasulullah? Yaitu man lam yaroni wa yu'minu bi. Orang yang tidak pernah melihat aku tapi dia iman kepadaku. Mudah-mudahan pengorbanan kita, baik harta, tenaga, pikiran kita dan doa kita dijadikan suatu wasilah kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Namun yang belum mendapat hidayah, kadang-kadang bertanya-tanya, apa hukumnya mengadakan maulidan ini? Apakah termasuk ya perkara akhirat? Ada salah satu cerita, Pak. Ya. Dalam suatu kitab I'anatul Talibin, ya, untuk menambahkan keyakinan kita, menambahkan hidayah kita, taufik hidayah kita, dalam salah satu keterangan ada keterangan apakah kita mengadakan maulid ini termasuk urusan akhirat. Waqala Abdullah bin Isa al-Ansari, telah berkata Abdullah bin Isa al-Ansari. Siapa Ansari itu? Yaitu sahabat Madinah. Sahabat Madinah itu adalah sahabat yang membantu kepada sahabat Muhajirin yang aslinya dari Mekah pindah ke Madinah, hijrah ikut pada Rasulullah. Sahabat yang asli situ disebut Ansori. Beliau mengatakan, bijiwari imratun solihatun walaha waladun solihun pakanat pakinun la syai'alaha illa dinarun wahidan min sammi gojliha pamatat wa kana zalikal walad yakulu hada min sammi gojliha ummi min gojli ummi wallahi la usarrifuhu illa bi amrillahil akhirah illa bi amril akhirah. Ada seseorang perempuan yang amat sangat fakir, mempunyai anak yang soleh. Kemudian ketika mendekati meninggalnya, dipanggillah anak yang soleh itu. Kata seorang ibu, hai anakku, aku tidak mempunyai warisan yang banyak. Aku mempunyai cuma 1 dinar. Ini pun hasil daripada ibu kuli, bahasa kita. Kuli apa? Menenun zaman dahulu. Berapa? 1 dinar. Jangan kau gunakan ini warisan yang 1 dinar kecuali hanya untuk perkara akhirat. Karena anaknya soleh, nah, tidak digunakan itu warisan yang 1 juta itu, yang 1 dinar itu. Kemudian si anak yang soleh itu bingung mau digunakan untuk apa, takut salah. Wa kharaja jata yaumin fi hajatin lahu fama rabbi qaumin yaqra'ul Qur'an wa amil maulid dan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Rabiul Awwal fajazlasa indahum. Begitu keluar dari kampung, dari rumahnya, dia terdengar ada suara orang yang membaca Al-Quran dan dibacakan maulidnya junjungan kita Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang ke majlis itu si anak yang soleh tadi. Wa sami'a jalika summa nama fil lailatihi.
Dia menghadiri di malam hari, kemudian dia tertidur di tempat maulid itu. Faro'a fi manamihi ka'annal qiyamata qad qamat wa kana munadin ya munadin aina fulanin bin fulan tadhkuru jama' fasaqahum ila jannah wa jalika syab minhum wa qala al munadi innallaha ja'ala likulli minkum qasran. Di dalam tidurnya dia bermimpi seakan-akan terjadi kiamat. Begitu terjadi kiamat, kemudian orang-orang dikumpulkan, digiring masuk surga. Tiap satu orang diberikan satu gedung. Dalam mimpi itu, ya, likulli minkum qasran fil jannati fadakhala jalika syab qasran lam yura asana minhu wal huril ain fiha kasiratun wa ala abwabuhu khudamun. Gedung itu amat sangat indah, tidak pernah dilihatnya oleh si pemuda itu dalam mimpinya gedung itu. Dan kemudian ada satu gedung yang amat sangat indah. Kemudian si laki-laki yang bermimpi itu falama hamma ad-dukhulu qala lahul khuddam laisa hajalak. Kata si satpam yang di depan gedung itu, begitu si pemuda yang tadi soleh itu bermimpi mau masuk gedung itu, kemudian kata satpam, laisa hadalak, ini bukan untuk kamu, wa innama huwa lilladzina amila maulida Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah untuk orang-orang yang telah menginfakkan hartanya, tenaganya, pikirannya untuk maulidnya junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni memperingati peringatan hari lahir dan diwafatkan dan hijrahnya junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad di hari yang sama. Falamma asbaha jalika sab sarrafa jalika dinar ala maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam farhan bi ru'yah wa jama'al fuqara yadhkuruna Allah wa yaqra'una al-Qur'an wa maulidin sallallahu alaihi wasallam wa qissa ala jama'ati riwayat ru'yahu faparihu bijalika wa nadaru alla yaqta'a maulidan nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu dia pulang ke rumah pagi-pagi, dia sangat senang, ya. Dia mengadakan maulid di rumahnya, mengadakan perayaan maulid di rumahnya, kemudian mengundang orang-orang fakir, mengundang masyarakat membaca Al-Quran dan maulid Kanjeng Nabi Muhammad SAW dibacakan di situ. Kemudian dia menceritakan kepada jamaah dengan senang tentang mimpinya itu. Fafarihu bijalika wa nadaru alla yaqta'a maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Si laki-laki yang soleha itu dia amat sangat senang dan dia nadar dalam hatinya tidak akan berhenti untuk mengadakan perayaan hari dilahirkan dan wafatnya hijrahnya junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah beres, ya, di rumahnya mengadakan maulidan, kemudian dia tertidur lagi, summa nama, kemudian dia bermimpi paro'a ummahu bertemu dengan ibunya fi manami fi hayati hasanati fi hulali min hulali jannah. Mimpi ibunya yang telah mewariskan harta 1 dinar itu dalam surga diberikan suatu mahkota oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sangat indah. Walaha raihatu jannah, dan di malam itu rumahnya wangi, harum dengan haruman wangian daripada surga. Wa qabala yadahu, kemudian dalam mimpinya si laki-laki itu mencium tangan ibunya. Wa qabilat hiya ra'sahu, kemudian si ibunya pun membalas mencium dahinya si anak laki-laki itu yang soleh. Wa qalat jazakallahu khairan, kemudian ibunya mengatakan mudah-mudahan Allah membalas kepada engkau dengan engkau telah berbuat baik kepada aku.
Ini untuk menambah kesemangatan kita, Bu, ya. Kata si ibunya, laqad atani malakun wa atani hajihil hulam. Hei anakku, telah datang kepadaku malaikat memberikan mahkota kepadaku. Faqala laha min aina laka hajihil karamah. Kata si anak itu, dari mana ini dihasilkan? Diberikan oleh malaikat kepada ibu. Kemudian si ibunya itu menjawab, faqalat li annaka qad sona'ta bid-dinari alladhi warastahu minni maulida sayyidil awwalin wal akhirin wa hadha jazaa'un min 'azami nabiyhi wa amila maulidihi. Ini adalah dari hasil engkau, hai anakku yang tersayang, karena ibu telah mewariskan 1 dinar kepada engkau. Dan kemudian ibu mewasiatkan jangan digunakan untuk perkara akhirat. Kemudian engkau mengadakan maulid, maka malaikat memberikan suatu mahkota kepadaku. Terima kasih, hai anakku. Tuh, jadi insya Allah harta yang kita gunakan untuk perayaan ini mudah-mudahan dijadikan suatu wasilah kita mendapatkan syafaat junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang paling inti dan simpel bukan cuma memperingati doang, kita ikutin perintahnya Rasulullah. Apa perintah Rasulullah? La taghdab. Segitu aja dulu. Apa? La taghdab, maknanya jangan benci sesama umat Islam. Insya Allah kalau itu kita jaga, maka kita akan selamat di dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, mudah-mudahan hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusan cinta tadi telah dipaparkan oleh ananda kita calon kiai, bukan urusan mulut, bukan urusan badan, tapi cinta itu adalah urusan hati. Yang tahu cinta kita hanya Allah dan kita. Mudah-mudahan sholawat kita menjadikan suatu wasilah kita selamat di dunia dan akhirat. Salah satu kita nikmat yang paling besar kita jadi umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun iblis selalu menggoda kepada kita dari sejak lahir sampai sebelum kita datang ke kubur, tetap kita digoda sama iblis, tapi Allah tidak akan berhenti untuk mengampunkan siapapun orang yang istighfar kepada Allah Subhanahu. Amin ya Allah ya Rabbal. Dengan syarat jangan benci dan jangan hasud. Karte. Dalam satu keterangan kitab Irsyadul Ibad ada suatu kisah, Bu. Seseorang yang minta-minta keadaan dalam minta-mintanya itu, ya, orang itu masih mempunyai tenaga yang sehat. Kemudian ada salah satu ustadz kiai yang dalam hatinya terlintas itu anak masih bisa kerja tapi minta-minta. Dalam hatinya terlintas, hanya dalam hatinya tidak diucapkan. Itu kata kita mah udah lumrah biasa. Tapi begitu malam dia biasa tahajud, biasa ibadah di malam hari, karena dalam hatinya tadi terlintas melihat orang yang minta-minta seperti itu dalam hatinya, ya. Kemudian malam hari dia tahajud, dia wirid, total sama sekali wiridannya, amalannya tidak bisa sama sekali. Karena apa? Semua yang kita miliki, skill kita, harta kita, ilmu kita, tenaga kita, itu adalah titipan Allah Subhanahu. Jangan kita jadikan kesombongan. Dia nggak bisa wirid, nggak bisa beramal, cuma megang tasbih sampai tertidur lagi. Di dalam tertidurnya dia dalam tahajud, dia tidak bisa wirid. Dia bermimpi bertemu dengan orang yang minta-minta tadi.
bukan berbentuk manusia biasa, seperti kambing guling. Seperti kambing guling, bari ada suara, "Hai Abu Isa, kau makan daging ini sebab kamu telah memakan dagingnya tadi siang." Karena semua. Jadi kalau kita menceritakan aib orang lain, apalagi kita sambil benci kepada orang lain, jangan harapkan amal ibadah kita dijadikan suatu keselamatan kita di dunia dan akhirat. Maka mudah-mudahan dengan wasilah ini ditambahkan taufik hidayah kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Orang yang belum mendapatkan taufik hidayah, masih ada orang yang diem-dieman pada saat ini. Mudah-mudahan sebelum kita meninggal tidak ada dosa yang tidak diampunkan. Dosa apapun diampunkan. Mudah-mudahan bisa taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Kenapa? Karena belum seberapa dosa hamba Allah dibanding kasih sayang Allah. Kata Allah, la tayasu min rauhillah, jangan putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih besar rahmat Allah daripada dosanya. Yang penting kita husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal. Pengen dosa kita diampunkan? Pengen dosa kita diampunkan? Kata Ibnu Abbas dalam salah satu keterangan kitab, barang siapa orang yang ba'da sholat Jumat membaca subhanallahil azim wa bihamdihi 100 kali, mi'ata marrah 100 kali, maka gufirat lahu, diampunkan dosanya berapa? Mi'atu alfa jambin, 100.000 dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, wasilah kita maulid pada saat ini, kita dapat ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Syariat dari mulut saya ada keterangannya, sebab urusan akhirat, urusan agama tidak boleh pakai logika. Ad-din mabniun ala nukul. Agama itu harus didasari dengan dalil, bukan didasari dengan akal pikiran kita. Karena di zaman dahulu ada orang, alhamdulillah pada saat ini walaupun kita tidak melihat Rasulullah, tapi kita iman kepada Rasulullah. Ya. Di zaman dahulu ketika Rasulullah dimi'rajkan, karena pikirannya yang jadi patokan, logika yang jadi patokan, ketika Rasulullah menceritakan mi'rajnya, kemudian orang itu mengatakan kepada Rasulullah, "Hai Muhammad, angkat kakimu." Diangkat sebelah, angkat lagi satu lagi. Kalau aku angkat dua-duanya, aku jatuh. Di mana kamu bisa naik ke langit sedang mengangkat kaki dua aja nggak bisa? Tuh logika. Sedangkan Rasulullah dimi'rajkan bukan keinginan sendiri, tapi panggilan Allah Subhanahu. Maka urusan agama kita harus percaya dengan keimanan. Percaya ada siksa kubur? Udah pernah lihat? Percaya neraka? Percaya. Percaya sama surga? Percaya. Udah pernah lihat? Iman kita dengan apa? Percaya kita dengan iman di hati kita. Karena siapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena semua. Jadi ba'da Jumat baca berapa kali? Apa yang dibaca? Subhanallahil azim wa biham. Ya, biasanya kan subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Ini mah beda. Subhanallahil azim wa biham. Subhanallahil azim. Berapa dosa orang itu diampunkan? 100.000 macam dosa diampunkan. Juga bukan cuma orang yang membacanya saja. Wali-walidayhi arba'ata wa isrina jamban.
arba'ata wa isrina alfa jamban, buat orang tuanya, ibu bapaknya yang sudah meninggal atau masih ada, dosanya karena anak yang membaca ba'da Jumat itu subhanallah hil azim wa bihamdihi berapa kali? 100 kali. Dosa orang yang baca 100.000 diampunkan, dosa kedua orang tuanya 24.000 macam diampunkan. Maka kesempatan selagi masih ada umur, dulu kita banyak bersalah, banyak dosa sama orang tua, yuk sama-sama kita berbakti pada saat ini. Karena pada saat ini kita ada di tempat yang mulia, sudah mengorbankan tenaga, pikiran, harta kita. Mudah-mudahan orang tua kita diterima iman Islamnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Juga mudah-mudahan dengan kita bersolawat, ya, kita mendapatkan syafaat junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa ba'da Jumat tadi baca apa? Subhanallahil wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Berapa kali? 100 kali. Berapa dosa kita diampunkan? 100.000. Dosa orang tua kita 24.000. Dan kita bersihkan hati kita biar dibenci orang, asal jangan kita membenci orang. Rasulullah tidak pernah benci kepada orang lain kalau dirinya dihina, dicaci. Tapi kalau agama dicaci, dihina, maka kepala kita jadikan kaki, kaki kita jadikan kepala, kita korbankan nyawa kita. Masa kita untuk agama kita enggak berani? Baru cuma bola saja udah banyak korban. Kati saya, kati semua, ya. Sedangkan kata Allah, kata Rasulullah, ketika ada orang yang bertanya, Masa'ah ya Rasulullah, mata sa'ah ya Rasulullah, kapan terjadinya kiamat ya Rasulullah? Kemudian kata Rasulullah, ma'adat alha, apa yang kau persiapkan untuk hari kiamat? Kemudian orang itu bertanya, tidak ada persiapan yang banyak buat aku untuk menghadapi hari kiamat ya Rasulullah. Tidak banyak dengan sholat, puasa, haji, tapi aku cinta kepada engkau, cinta kepada Allah dan engkau ya Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Yuhsarul mar'u ma'aman ahabba. Jadi manusia itu dikumpulkan di akhirat beserta apa yang ia cintai ketika hidup di dunianya. Mudah-mudahan ditambahkan taufik hidayah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya insyaallah guru kita ya sedang ada di perjalanan. Udah sampai belum? Ada. Mudah-mudahan ya guru kita disehatkan jasmani dan rohaninya untuk memaparkan yang lebih panjang lagi nanti insyaallah guru kita. Kita mudah-mudahan syariat dari lisan manusia, hakikat ilmu yang memberi Allah. Ya, kiai ajengan nggak mungkin bisa memberikan ilmu. Yang memberikan ilmu adalah Allah. Mudah-mudahan ditambahkan taufik hidayah kita agar kita bisa iman yang sebenar-benarnya dan takwa kepada Allah yang menjadikan keselamatan rumah tangga kita, keselamatan wilayah kita, keselamatan negara kita NKRI. Kata Allah, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lapatahna 'alaihim barakatim minas sama." Seandainya ahli kampung, ahli rumah iman kepada Allah dan takwa kepada Allah, pasti akan diturunkan keberkahan dan dari langit dan dikeluarkan dari bumi. Amin ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan ada manfaatnya khusus bagi saya sendiri dan umum para mustami jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Yang benar ucapan saya taufik hidayah, yang salah kejahilan bukan sebab disengaja. Mudah-mudahan kita pulang membawa iman Islam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.